Beberes rumah dan rawat tanaman, share kegiatanku di pagi hari. Halo guys, ini di pagi-pagi banget seperti biasa ya, beberes rumah, bersih-bersih rumah. Tadinya sih aku awali dengan ruangan dan teras sudah aku sapu, tapi khawatirnya kalian jadi bosan, makanya aku nggak videoin. Dan pada kali ini aku mulainya dari halaman rumah guys. Kebetulan juga hari ini adalah hari libur aku ngantor, jadinya insya Allah aku punya banyak waktu untuk ngurusi rumah, beres-beres rumah, bantuin istri juga ngerjain apapun hal-hal yang berkaitan dengan rumah. Terlebih kami kan punya bocil, masih bocil banget lah ya, sekitar 7 bulanan lebih, hampir 8 bulan, jadi bener-bener masih lagi aktif gitu ya, makanya harus aku bantuin sebagai suami beresin rumah. Oke, sebelum lanjut aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia nontonin konten aku. Buat kalian juga yang baru nemu channel aku, bantu aku untuk mengembangkan channel aku ini biar semakin berkembang. Dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Aku juga bakal semakin semangat buat kontennya. Dengan berkat kalian menonton, semoga kalian bisa terinspirasi, ada hikmah dan manfaat yang bisa kalian peroleh dengan menonton konten-konten aku. Oke, lanjut, ini aku gunting tanamannya. Aku lupa tanaman apa namanya ini. Sebenarnya dari beberapa hari kemarin pengennya itu mau ngegunting ini, tapi belum sempat kesini gitu ya tanganku. Ya karena ada beberapa pekerjaan juga yang tidak hanya kerjaan rumah saja kerjaanku, makanya aku baru bisa sempatnya itu hari ini. Awalnya aku kira tanaman ini sejenis tanaman musiman gitu ya, kalau udah tumbuh berkembang lama ya dia bakalan mati sendiri. Tapi ternyata enggak kok setelah kita rawat. Ngerawatnya nggak perlu dipupuk ya, cukup dikasih air sama cuma digunting saja seperti ini. Akan kebentuk kok, tapi kalau misalkan kita biarin begitu saja, nggak pernah disiram dan nggak apalagi nggak pernah dipotong-potong, maka dia bakalan mati dengan sendirinya. Mungkin sebagian orang ini adalah tanaman liar, jadi nggak perlu dirawat lah ya, mungkin ada di semak-semak begitu. Tapi ketika kita taruh di halaman kita, di pojokan halaman, dan kita rawat, maka bakalan akan menjadi cantik dan akan memberikan efek positif gitu ya sama kehidupan kita. Kok gitu ya bahasanya, so efek positif ya? Iya, karena ketika ada tanaman kita di halaman itu yakin banget itu ada aura positifnya, menggairahkan semangat kita, membawa pengaruh positif dah pokoknya ketika ada tanaman yang ada di halaman rumah. Yakin deh, percaya deh. Coba buat kalian yang belum punya tanaman di halamannya, please deh coba kalian adakan tanaman hias itu di taman rumah kalian, di halaman maksudnya ya. Pasti kalian itu tambah semangat gitu ya ngelihatnya di pagi hari, apalagi udah hujan, pagi-pagi seger gitu ya. Itu bakalan efek positifnya itu nampak nyata gitu ya, kita rasain. Tapi aku nggak tahu kenapa ya kalau suka tanaman hias itu di kampung itu identik dengan para ibu-ibu. Padahal enggak kok seperti itu. Bukannya nggak ada ya, tapi jarang para bapak-bapak itu suka sama tanaman hias di kampung. Beda banget dengan di kota. Kalau di kota itu banyak banget tuh bapak-bapak suka koleksi tanaman, suka koleksi bonsai, berkeliaran di gunung nyari tanaman hias. Coba deh kalian ke toko tanaman hias, pasti yang jagain itu adalah para bapak-bapak. Yang tahu betul tentang tanaman hias itu adalah bapak-bapak. Yang mengerti, yang paham ketika kita datang itu adalah para bapak-bapak. Yang ngerawatnya pun para bapak-bapak. Itu artinya bahwa tanaman hias itu berhak disukai oleh sama siapapun, mau bapak-bapak, mau ibu-ibu. Jadi tidak selamanya ya tanaman hias itu identik dengan hobinya para ibu-ibu. Buktinya juga nih teman kantor aku semuanya itu justru mereka yang suka. Teman-teman aku yang cowok, para suaminya justru mereka yang kita saling share, saling berbagi gitu ya tanaman hias kita koleksi di rumah masing-masing. Teman kuliah aku juga begitu. Jadi justru teman-teman aku yang cowok itu pada heboh gituin tanaman hiasnya. Makanya kalau kita saling berkunjung justru kita yang bapak-bapak hebohin tanaman hias. Ini juga banyak sebagian aku dapetin dari teman-teman cowok aku tanaman hiasnya ini guys. Jadi begitu orang-orang yang pemahamannya sempit itu harus kita kasih tambahan ilmu guys. By the way, ini aku lagi potongin bonsai. Aku tuh cuman taunya bonsai ini sejak kecil. Makanya ketika ngelihat tanaman ini ya, ini adalah bonsai. Padahal bonsai itu banyak banget jenisnya. Ternyata yang walaupun bukan namanya bonsai, tapi ketika dirawat dan dibentuk itu bonsai namanya katanya gitu guys.
Selanjutnya ini aku lagi potongin, aku sebut ini namanya bunga cabe. Padahal bentuknya itu nggak cabe sih. Tapi karena udah kedong sejak kecil, ini itu udah tanaman yang familiar banget di kampungku ya. Ini namanya kembang cabe. Nggak tahu deh di daerah kalian itu namanya apa ya. Tapi kalau di daerahku ini namanya kembang cabe. Apa karena kalau dia berbunga itu berbentuk cabe-cabe gitu ya? Nggak juga. Dan bentuknya juga, daunnya juga nggak seperti cabe. Nggak tahu kenapa ya kok dibilang kembang cabe seperti ini. Tanaman ini cocoknya itu sebenarnya ditanam dalam porsi yang banyak gitu guys, dan warnanya juga sebenarnya keungu merah-merahan gitu. Tapi nggak tahu kenapa ini kok hijau ya jadinya. Apa karena nggak terlalu kena sinar matahari atau bagaimana ya? Dan aku juga mau ngucapin makasih banyak buat ponakanku Gina dan Dini karena dia yang bawain ini dari sekolah. Pas tukang kebunnya itu lagi bersih-bersih, lagi potong-potongin tanaman hiasnya di sekolah, katanya mereka pada ngambil gitu dan ngasih tahu aku, ini paman ada kembang dari sekolah. Ya udah deh ditanaman aja. Hitung-hitung itu adalah bentuk kreativitas mereka, ya harus dihargai ya. Tapi bersyukur banget walaupun ponakanku banyak, si bocil-bocil ini juga kadang suka bawa teman main ke sini. Alhamdulillahnya tanaman hiasku itu nggak dirusak gitu ya, masih utuh gitu ya. Tapi yang jadi musuh itu adalah ayam. Ada beberapa tanaman hiasku suka dipatok gitu loh sama ayam. Jadi kalau ponakanku apalagi bawa temennya banyak suka main ke sini itu, alhamdulillahnya itu tanaman hiasnya itu tetap utuh. Dan terakhir aku lagi sapuin nih teras ya, sapuin ulang sebenarnya sih sudah ya, tapi nggak apa-apa diulang dulu karena udah aku pakai bolak-balik tadi, nggak pakai sendal gitu ya naik teras sama halamannya karena ngerjainnya ini, ya udah deh diulang saja nyapunya nggak apa-apa. Dan aku lanjutin lagi beres-beresinnya, ini bekas aku potong-potong tanamannya tadi, dan ini rencananya ini aku mau masukin ke karung dan lalu buang. Tapi kayaknya bukan hari ini aku buangnya karena sampahnya itu belum full gitu ya, biar sekalian aja deh nungguin fullnya baru dibuang. Sekian dulu ceritaku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan loncengnya biar dapat notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you.